Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muawana, Prodi PG PAUD, Perguruan Tinggi STKIP, Tunas Bangsa, Bandar Lampung. Di sini saya akan memberikan materi tentang filsafat pendidikan dengan dosen pengampun Bapak Dodi Arisna untuk memenuhi tugas akhir ujian. Materi filsafat pendidikan di sini ada novel Dunia Sophie. Justin Garden lahir tahun 1952 di Oslo, Norwegia. Memulai karir sastranya tahun 1986. Mengajar filsafat tingkat menengah lebih dari 11 tahun di Norwegia dan kini seorang penulis full-time bersama keluarga tinggal di Oslo. Dunia Sophie, karya Justin Garden ini adalah sebuah novel tentang sejarah filsafat. Buku ini pertama kali terbit tahun 1991 dalam bahasa Norwegia. Dengan cara inilah filsafat yang terkesan sulit dan berat untuk dipelajari dapat disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Novel ini dengan gaya tuturnya yang ringan mengajak kita untuk menjadi yang berani menghadapi tantangan filosof. Novel ini terjual lebih dari 200 eksampel. Menyajikan sejarah, apalagi berbentuk novel, tentu tidak bisa dilepas dari latar belakang pengarangnya. Makanya sejarah filosof yang ditampilkan dalam bentuk novel ini terasa mengandung bias barat yang cukup kental. Filsafat adalah gerak nalar yang wajar. Pola 3 buku dalam keyakinan umum digugat dan dipertanyakan ulang. Filsafat mengasah kita atas inti persoalan. Filsafat pengalaman. Filsafat adalah ilmu yang mengawang-awang. Mengawang bisa berarti terlalu tinggi dan rumit hingga tak mudah dicerna oleh orang kebanyakan. Tapi mengawang juga bisa berarti realistis atau konyol. Filsafat memang terdengar mengawang dan abstrak, tapi proses abstrak itu diperlukan untuk menerangi pengalaman dan melihat akar-akar dasar tersembunyi di balik segala persoalan konkret. Novel filosof ini adalah sebuah pengantar sangat strategis untuk memasuki khasanah. Dunia Sophie adalah kombinasi yang menawarkan dan mengasihkan. Dunia Sophie adalah kombinasi yang menawarkan dan mengasihkan antara lintasan sejarah, gugus bagi dunia, keagamaan, filsafat, dan membantu menjaga agar kita terhindar dari dogmatisme picik dan berbahaya. Pikiran filosof umumnya bersifat hipnosis. Misalnya, seorang filosof mengatakan, hidup ini adalah proses menuju suatu tujuan yang jelas. Filosof yang lain kebalikannya. Taman Firdaus. Sophie Amendement sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dia menempuh paruh pertama perjalanan bersama Joanna. Mereka membicarakan robot. Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang canggih. Sophie tidak terlalu sepakat karena otak manusia bukanlah sekedar sepotong perangkat yang keras. Setelah sampai di rumah, Sophie membuka pintu gerbang halaman. Dia memandang ke kotak surat. Biasanya banyak surat sampah dan amplop besar untuk ibunya. Akan tetapi, ada suatu amplop surat yang ditujukan untuk Sophie, tetapi di situ tidak ada pengirimnya. Isi surat itu adalah, "Siapa kamu?" Dia tidak tahu. "Aku adalah Sophie Amendement. Aku adalah Sophie Amundsen." Tentu saja, tetapi siapakah Sophie itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana jika dia diganti nama lain? Annie Castan misalnya, apakah lalu dia menjadi orang lain? Sophie berdiri di depan cermin dan menatap
matanya sendiri. "Aku Sophie Amundsen," katanya. Gadis di depan cermin itu bergerak sama dengan dirinya. Kemudian Sophie bertanya, "Siapakah kamu?" Kemudian Sophie menekan jari telunjuknya ke depan cermin. "Kamu adalah aku. Aku adalah kamu." Sophie Amundsen adalah gadis kecil yang tak pernah puas dengan penampilannya, sehingga terkadang dia merasa terlahir cacat. Ketika Sophie mulai memikirkan hidup, dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Dia mulai memikirkan adakah kehidupan sesudah kematian, dan Sophie pun memikirkan dan bertanya, dari mana datangnya dunia? Sophie selalu menganggap temannya itu sudah merupakan dunia tersendiri. Setiap kali mendengar tentang Taman Firdaus yang diceritakan dalam Bible, dia seperti ingat untuk duduk di sini, di dalam sarangnya, mengawasi surga kecilnya. Topi pesulap untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Sophie yakin dia akan mendapatkan kabar dan penulis surat tanpa nama itu. Dia merahasiakan untuk sementara ini isi surat-surat itu kepada orang lain. Tidak lama kemudian Joanna mengajak bermain, tetapi Sophie tidak tertarik. Karena Sophie lebih tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa dirinya, dari mana datangnya dunia. Ketika menutup pintu gerbang di belakangnya, dia mendapati namanya sendiri tertera di atas salah satu amplop surat yang bertuliskan, "Belajar filsafat hati-hati." Setelah meletakkan surat itu, ia berlari berkeliling menuju taman belakang dan bersembunyi di sarangnya. Apakah filsafat itu? Hanya orang yang hobi, sebagian orang mengoleksi koin kuno atau perangko luar negeri, sebagian suka merajut, tapi banyak pula orang lain mengungkapnya itu membosankan. Apa hal penting dalam kehidupan? Jika kita tanya kepada orang yang sedang lapar, jawabannya makanan. Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kedinginan, jawabannya kehangatan. Namun jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, apakah masih ada sesuatu yang dibutuhkan? Para filosof mengatakan ada. Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosof. Bagaimana dunia diciptakan? Adakah kehendak atau makna di balik apa yang terjadi? Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi seorang filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Sophie sayang, jika kamu berjalan di hutan dan tiba-tiba kamu melihat sebuah pesawat ruang angkasa di atas jalan depanmu, apa yang akan kamu pikirkan? Mungkin itu tidak penting dan tidak mungkin kamu akan bertemu dengan manusia planet.